Bab 12, Mengkali Junior. Erlen keluar dari kamar mandi hanya dengan handuk yang melilit pinggangnya setelah menetralkan adiknya. Pandangannya muram dan dadanya sesak menyadari ada seorang wanita yang tak menginginkan dirinya. Inilah pertama kalinya dia merasa begitu terhina. Bahkan wanita itu sampai harus memohon-mohon agar tak disentuh. "Dasar pura-pura sok suci!" geramnya dalam hati. Dia mendengus, memaki wanita yang telah menolaknya, sekaligus memaki dirinya sendiri yang terlalu larut dalam kekecewaan. Di sudut lain, Kinan masih terisak, mengusap sudut bibirnya yang kemerahan sambil sesekali mencoba menyembunyikan ingusnya yang mengalir pada gaun merah yang robek. Jijik melihatnya, Erlen berdecak kesal, meraih tisu dari meja rias dan melemparkannya pada Kinan. "Gunakan tisu itu! Hentikan tindakan menjijikkanmu itu! Kelakukanmu seperti bocil saja." Ketika Kinan menoleh, matanya melebar melihat Erlen yang berdiri dengan handuk melingkar di pinggang, menunjukkan tubuhnya yang berotot, segar dan tampan setelah mencuci muka. Dalam hati Kinan merasa lega bahwa pria yang membelinya bukan pria tua bangka. Kinan benar-benar terpaku di tempatnya. Dinding yang ia sandari seakan menjadi satu-satunya penyangga tubuhnya yang lemah. Lututnya gemetar, tak sanggup menopang tubuh yang seolah terkunci oleh rasa takut yang mendalam. Di sisi lain, Erlen dengan geram menghembuskan napas penuh frustrasi. Langkah kakinya menuju lemari mengundang suara dentang yang menambah ketegangan. Ia meraih salai handuk dan memaksa menyodorkannya ke arah Kinan. "Cepat!" perintahnya dengan suara yang tegas dan dingin. "Cepat apa?" Suara Kinan terdengar kecil, penuh kebingungan. Dengan tatapan yang tajam, Erlen mendekat dan menyambar tangan Kinan. "Mandi! Sekarang juga!" Ia tak ragu melepaskan handuk yang membalut tubuhnya, memperlihatkan diri tanpa rasa malu. Sementara Kinan dengan cepat membuang muka, usahanya menjauh dari pandangan yang mengundang dos sempat itu. Erlen mendengkus, jengkel semakin bertambah saat menyaksikan Kinan yang masih berusaha bertingkah layaknya seorang malaikat. "Lebih baik cepat kau mandi, atau aku akan menghukum tubuhmu di atas kasur hingga pagi menjelang, dan kau tak bisa bangun," ujar Erlen dengan nada ancaman. Kinan menelan ludah, rasa takut terpancar dari matanya yang lebar. "Baik, Tuan," sahutnya dengan suara serak, lalu dengan langkah tergesa-gesa menuju kamar mandi. Erlen mendengus kesal. Mengapa perempuan ini selalu bertingkah laksana bocil? Sungguh membingungkan. Kinan lelah menanggalkan gaun merahnya yang compang camping dari tubuhnya yang terasa rapuh setelah terlalu banyak terombang-ambing oleh takdir. Air mata membasahi pipinya yang sembab sambil dia merasakan sakit bekas tamparan wanita iblis bernama Manda. Dengan ditambah Erlen pun mencoba memaksanya dengan ciuman kasar yang menambah rasa sakit dan nyeri. Hati Kinan berdebar seperti tambur perang saat dia selesai mandi dan hendak keluar dari kamar mandi. Berbalut baju handuk, rambutnya yang basah terbungkus handuk pula. Dia merasa terjebak dalam ketakutan sambil mengintip keluar kamar mandi, mencari keberadaan tuannya yang kini sedang asyik dengan ponselnya. Kinan mendorong pintu dengan lembut. Napasnya tercekat. Takut akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Kinan perlahan merangkak keluar. Dengan langkah yang gentar, mendekati Erlen yang asyik dengan ponselnya. "Tuan, baju saya tertinggal di klub itu." Suaranya terdengar nyaris tak terdengar, penuh kekhawatiran. "Buat apa pakai baju? Biar lebih praktis tak usah pakai baju, biar mudah aksesnya," jawab Erlen dengan nada datar, tak sedikit pun memalingkan wajahnya dari ponsel. Kinan menelan ludah. Matanya melebar karena ketakutan. "Tapi, Tuan, biarlah saya berpakaian dengan handuk saja." Getirnya, suaranya tercekat. Dia melangkah mundur, setiap tapak kaki penuh dengan kecemasan. Tiba-tiba, suara bel pintu ruangan hotel itu mengejutkan mereka berdua. "Plong, plong." Dentangnya yang tiba-tiba membuat jantung Kinan berdegup kencang. Erlen, dengan sigapnya bangkit dan berjalan menuju pintu untuk membuka. "Selamat malam, Pak."
Ini piyama dan krim untuk luka yang Anda pesan. Ucap seseorang suruhan Erland yang ditugaskan untuk membeli itu semua. Erland mengangguk tanpa mengatakan sepatah kata pun dan mengambil paperback tersebut, lalu kembali menutup pintu. Jebret! Pakai! Kata Erland, melemparkan paperback tersebut ke sofa di samping Kinan. Kinan telah selesai mengenakan piyamanya, lalu mengoleskan salep di sudut bibirnya yang terluka. Mau ku bantu? Tanya Erland, tiba-tiba di balik punggung Kinan yang membuat Kinan terlonjak kaget. Tidak perlu. Suara Kinan bergetar, mata tajamnya menolak keras. Kehadiran lelaki itu mendekat, seolah tiap detak jantungnya dipompa dengan adrenalin bukan karena asmara, tapi rasa takut yang menggurita mencengkram jiwanya. Erland menggeser rambut Kinan yang melambai menutupi lehernya. Sentuhan itu saja cukup membuat bulu kuduk Kinan berdiri. Napas Erland meniup lembut di leher Kinan, dingin, menyusup penembus tulang. Lidah Erland menari dengan liar di belakang telinga Kinan, menarik nafas tengkuknya dalam-dalam, dalam ciuman yang intens dan hampir melumpuhkan. Tuan! Suara Kinan tercekat, gemetar tak terkendali. Harapannya untuk malam yang damai sirna digantikan ketakutan saat Erland kembali mendekat dengan niat yang jelas. Dengan tangan yang berani, Erland melingkari perut Kinan, perlahan meloloskan ikatan piyama yang tersisa. Bibirnya tak henti-hentinya menjelajahi leher dan telinga Kinan, meninggalkan jejak hasrat yang tak terbendung. Setiap sentuhan adalah janji takdir yang tak bisa dihindari, membawa Kinan semakin dalam ke dalam pusaran emosi yang berbahaya. Erland memang sengaja menguji batas kesabaran wanita tersebut, merajut jaringan belayan yang bak bisa membuatnya terpikat dan tergoda. Namun, ketika wanita itu terjerat sepenuhnya dalam belenggu rasa yang dihembuskan Erland, dia akan menghentikannya sampai Kinan tidak tahan dan memohon untuk kepu. Asan dari Erland. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Erland mulai menjelajah dengan jemarinya yang ahli menyusuri bagian-bagian tertentu, seperti bagian di bawah leher dan di atas perut. Gerakannya halus, hampir seperti irama musik yang lembut dan menenangkan. Namun, frustrasi memuncak ketika tidak ada satupun deshan yang terdengar dari Kinan. Tidak mungkin dia tak merasakan apa-apa. Mungkin ada kelainan pada kulitnya. Bisik Erland dalam hati, penuh tanda tanya dan penasaran. Ketika dia hampir menyerah, tiba-tiba, sebuah lenguh halus terluncur dari bibir Kinan, membawa secercah harapan dan kegembiraan yang membanjiri hati Erland. Yes! Seru Erland dalam hati. Namun, kegembiraan itu tidak bertahan lama. Tuan, perutku, aku merasa sakit perut. Keluh Kinan dengan muka pucat, menahan perih yang tiba-tiba muncul dan menggulung dalam perutnya. Sesti! Umpat Erland. Emosinya seakan meledak dan ingin berteriak kencang. Hei! Teriak Erland, suaranya memecah keheningan saat ia melemparkan bantal ke arah Kinan yang baru saja muncul dari kamar mandi. Dengan lincah, Kinan menangkap bantal tersebut. Kau tidur di sofa malam ini. Ucap Erland tegas, matanya tak ingin lagi menatap wanita yang dianggapnya munafik dan sok suci bagai malaikat tanpa dosa. Dia merebahkan tubuhnya ke atas ranjang, punggungnya membelakangi Kinan. Kinan hanya bisa tersenyum tipis, mengeluarkan suara nyaring yang terdengar begitu ceria. Oke. Tapi dalam nada suaranya, ada semacam ejekan yang menusuk hati Erland ketika Kinan dengan entengnya menjawab oke. Erland merasakan sesuatu menusuk hatinya, iritasi itu menggema dalam dadanya. Sabar. Ini mungkin belum saatnya. Batin Erland, dia menarik napas dalam-dalam, mencoba meredam gejolak dalam hatinya, menenangkan diri di tengah badai emosi yang mulai memuncak. Kinan merayap lembut ke arah sofa, membiarkan tubuhnya terbaring di sana. Kamar yang sunyi, hanya diselimuti oleh temaram cahaya yang semakin menguatkan kesunyian malam. Dengan nafas yang ditarik panjang, Kinan mencoba menenangkan hatinya. Laki-laki dingin itu telah terlelap, terjerembab dalam lelapnya mimpi. Sedangkan aku masih terjaga, mata ini tak kunjung terpejam.
Gumamnya perlahan. Terdorong oleh rasa gelisah, langkah kaki Kinan menghantarkannya ke jendela besar. Pandangannya menyapu deretan lampu-lampu kota yang bersinar gemerlapan di kejauhan. Ya Tuhan, apakah aku akan terus terkurung bersama laki-laki yang dingin dan galak? Atau memang nasibku telah dituliskan untuk menjadi tawanan keadaan ini? Bisiknya dalam doa yang lirih. Hatinya berkecamuk oleh dilema yang mengoyak jiwa. Bab 13, 16 tahun. Mentari pagi mulai mereka, sinar keemasannya menyusup lembut ke dalam kaca hotel. Kinan baru saja keluar dari kamar mandi alias habis mandi dan keramas. Tapi bukan keramas mandi junub ya guys. Hihi. Dengan tatapan yang ditempa kegelisahan, dia mengarahkan pandangan lurus kepada Erland yang duduk lekat menyantap sarapan di meja makan. Sekelebat rasa lapar yang mendalam merongrong perutnya, refleksi dari beberapa hari terakhir yang penuh dengan kecemasan yang mengepung pikirannya cemas tak terkira yang membuatnya nyaris tak menyentuh makanan. Ketakutan itu menjelma menjadi bayang-bayang mencekam tentang kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi pada dirinya. Erland merasakan tatapan Kinan yang tak kunjung lepas. Kunyahannya perlahan melambat. Dalam hati, ia menduga-duga, mungkin saat ini Kinan terpana oleh dirinya, atau mungkin ada penyesalan yang berkecamuk di hatinya karena kejadian semalam yang tak jadi mereka lewati bersama di atas ranjang. Mungkin dia sekarang menyesal tak berbagi ranjang denganku. Batin Erland sembari tersenyum simpul, penuh dengan dugaan yang tak berkesudahan. Kaos polo navy yang dipadukan dengan rambut yang masih lembab memberi kesan maskulin yang tajam pada penampilan Erland, memancarkan aura pria dewasa yang gagah. Sementara itu, Erland terbenam dalam kesenangan sarapannya, memandang sesekali wanita itu yang terpaku di sudut ruangan, seolah-olah bingung dan terasing. Sampai kapan kau akan berdiri di situ? Menunggu malaikat turun? Ejek Erland dengan pandangan menghakimi. Kinan menelan ludah, suaranya bergetar lembut. Bolehkah saya ikut makan, Tuan? Duduklah. Ujar Erland dengan nada tegas yang tidak menerima penolakan. Kemudian kembali fokus menikmati hidangan yang tersaji di depannya. Dengan hati yang berdebar, Kinan menggerakkan kursi dan duduk. Matanya membelalak penuh kekaguman terhadap deretan hidangan yang menghiasi meja makan tersebut. Sajian yang sedari tadi melambai-lambai dari jauh. Kinan memperhatikan Erland yang tetap makan dengan rapi dan tenang, serta elegan tidak terganggu oleh apapun. Mungkin saat ini, Tuan itu masih menunjukkan sikap baik kepadaku. Namun kalau aku tak sengaja membuatnya marah, apa jaminannya bahwa dia tidak akan berubah menjadi sosok yang kejam terhadapku? Kinan merenung dalam kecemasan. Siapa namamu? Tanya Erland di sela-sela kunyahannya. Kinan. Kinanti. Panggil saja aku Kinan. Jawab Kinan. Erland mengangguk-anggukan kepalanya. Berapa usiamu? Erland mendesak dengan tajam. Mata merahnya memancarkan rasa penasaran mendalam terhadap wanita yang kelak akan menghiasi malamnya nanti. 16 tahun. Jawabnya tenang, seraya menegaskan usianya dengan nada suara yang tulus. Erland tersedak hebat. Makanannya tercekat di tenggorokan. Dengan buru-buru, dia meraih gelas air yang diulurkan Kinan, meneguk isinya habis dalam sekali helaan. Kemudian memandang Kinan dengan mata yang mencari kepastian. Kau serius? Haruskah aku percaya? Bertanya Erland, harapan yang menyisakan kecemasan tergurat jelas di wajahnya. Kinan hanya menggeleng. Itu nyata, tidak ada alasan bagiku untuk berbohong. Bukankah sudah jelas bahwa usia tak dapat diukur dengan harga tubuhku di tempat pelalangan? Kemudian, ada secercah kejijikan menghiasi raut Erland. Hatinya gundah. Ingin rasanya dia menampar diri sendiri karena terlalu gegabah. Ya Tuhan, apa gerangan yang sedang kulakukan? Membeli gadis belia yang baru saja berusia 16 tahun? Desahnya lemah, penuh penyesalan. Erland merasakan debaran aneh setiap kali tatapannya menyergap sosok Kinan, gadis yang belia dan polos, yang terekspose kulit halus pak. Hanya pagi tadi saat Erland membangunkannya. Sensasi itu justru membuat adiknya berdiri tegak. Sebuah respons yang tak bisa dipungkirinya.
Sungguh ironis. Erlen, yang selama ini dikenal sebagai lelaki yang hanya mengidamkan wanita matang dan berpengalaman dalam hal apapun termasuk urusan ranjang mereka yang paling tidak 5 tahun lebih muda darinya. Namun kini malah terpikat oleh gadis berusia 16 tahun. Ya Tuhan, yang benar saja ini. Gumam Erlen dalam hati, menyadari betapa kehadiran Kinan telah menggoyahkan standar yang selama ini ia pegang teguh. Kinan mengabaikan rasa terkejut yang berkecamuk di wajah Erlen. Saat lauk di hadapannya terasa begitu lezat, ia lebih memilih untuk tenggelam dalam kenikmatan setiap suapan. Tiba-tiba, pertanyaan yang tak terduga meluncur tajam. Apa kau masih perempat, Wan? Seketika, Kinan tersedak. Batu kering mengiringi kejutannya. Matanya yang terbelalak menatap Erlen, mencari kata yang tepat untuk menjawab. Namun, di sudut hati, Kinan tahu bahwa rasa ingin tahu pria seringkali membara saat menemui wanita yang masih tersegel. Dengan kepala menggeleng, Kinan berbisik serak. Sudah tidak? Suaranya nyaris tak terdengar, berharap Erlen tak akan lagi penasaran. Lebih baik Erlen menyamakan dirinya dengan wanita-wanita yang pernah dijamahnya. Erlen terdiam. Napasnya berkecamuk antara lega dan kecewa. Rasa lega menerpa karena ia tak perlu merasa bersalah hendak menodai seorang perawan. Namun rasa tak rela juga bercampur baur karena ternyata dia bukanlah pria pertama yang merobek segel Kinan. Dan yang lebih menyakitkan, Kinan malah menolak untuk disentuh olehnya. Sekali murahan, tetap murahan, meski wajah polosnya memancarkan kesu. Shit! 16 tahun dan telah kehilangan segelnya. Ucap Erlen dengan nada sinis sambil tersenyum mengejek. Setelah urusan pembayaran hotel tuntas, Erlen dan Kinan melangkah keluar menuju area parkir. Mereka hendak pulang ke rumah Erlen. Karena Kinan telah menjadi miliknya, Kinan hanya mengekor, mengikuti kemanapun sang tuan berpijak. Kinan mendongak, mengambil secercah keberanian untuk mengungkapkan apa yang sedari tadi ingin dikatakan. Dia lupa tak memiliki pakaian. Ini saja dia masih memakai piyama semalam. Tuan, aku lupa membawa pakaianku. Pakaianmu di mana? Suara Erlen datar. Masih di rumah bordil. Jawab Kinan dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Tanpa sepatah kata lagi, Erlen menginjak pedal gas dan mobil itu melaju cepat menuju klub tersebut. Dalam waktu 15 menit, mereka tiba. Mobil meluncur masuk ke gerbang yang terbuka lebar oleh para ajudan. Erlen, dengan mata yang tetap terpaku pada layar ponselnya, berkata tajam tanpa menoleh. Jangan lama-lama. Di tengah kesibukannya dengan dunia bisnis yang tak kenal waktu, hari Minggu pun tak mengubah rutinitasnya yang keras. Kinan, bagaimana semalam? Enak enggak? Tanya Laura saat Kinan hendak menginjakkan kaki ke kamarnya. Para wanita penghibur di situ rupanya sedang bergosip pria membicarakan Kinan yang begitu beruntung dibeli oleh seorang pria bak pangeran, membuat mereka seolah iri. Laki-laki itu ada di mobil. Wow, dia sangat tampan guys. Celetuk Siska. Kinan memilih untuk mengabaikan celaan tak berkelas tersebut. Membuka lemari pakaian yang tak banyak. Kaos murah yang seringkali diberikan Alia. Dan celana kaos selutut. Itulah semua yang ia miliki. Dengan nada ragu dan kepala tertunduk, Kinan berkata, Kak, bisakah aku meminjam tas kalian? Aku janji akan mengembalikan besok. Kebingungannya terasa memuncak. Karena dia sama sekali tidak memiliki tas untuk membawa sedikit pakaian yang masih bisa dipakainya. Namun tak seorang pun dari mereka mau meminjamkannya. Tak ada. Tasku biasa dipakai. Pakai saja tas kresek. Hahaha. Kinan menghela nafas dan segera mencari tas kresek di dapur. Setelah dapat, dia segera kembali ke kamar. Memasukkan semua pakaiannya ke dalam kresek berwarna hitam tersebut. Dengan langkah cepat, Kinan meninggalkan kamar dan langsung keluar. Namun ketika hendak keluar salah satu ajudan menyapanya. Kinan, semoga kau baik-baik saja. Kau beruntung pria yang membelimu bukan aki-aki, melainkan seorang pangeran tampan. Kata Roni.
Kinan tersenyum tipis. Iya. Terima kasih, Kak. Semoga memang orangnya baik. Erland yang melihat Kinan sedang mengobrol dengan laki-laki, segera berteriak. Why? Cepat. Tuh kan, dia gempat sekali. Kak, aku pamit dulu ya. Ucap Kinan, merasa takut. Oke. Hati-hati. Pesan Roni. Bab 14. Apa kau P3 lacoernya? Namun Kinan kembali membalikan badannya. Kak Ron, makasih ya kemarin sempat menyelamatkanku meskipun gagal. Iya, sama-sama. Kau sekarang sudah tak akan kesini lagi. Tanya Roni. Kinan menggeleng. Kau sudah tahu keadaan Alia. Sekarang dia masih di rumah sakit. Perutnya juga kena tembak. Tapi mungkin besok sudah boleh pulang. Roni memberitahu. Seketika air mata Kinan berlinang. Alia seperti ini karena demi menyelamatkan dirinya. Aku akan menjenguknya besok. Kata Kinan. Kinaan, cepat masuk. Ucap seorang pria dingin yang sedang bersendekap di depan mobil sambil menatap mereka berdua dengan tatapan tajam. Walaupun dia adalah seorang pelacur, tapi dia adalah milikku. Milikku seutuhnya. Gumam Erland. Erland merasakan gumpalan amarah membara di dada melihat Kinan bercengkerama dengan lelaki berbadan tegap di kejauhan. Emosinya bukan berasal dari rasa cemburu yang biasa, melainkan dari hasrat kepemilikan yang mendalam. Mungkinkah mereka kekasih yang terpisah nasib akibat lelang takdir? Sial! Apakah ini yang membuat Kinan mengalirkan air mata dalam kesunyian malam itu dan memilih melarikan diri? Erland berbisik penuh dugaan. Kekesalan itu bertambah karena Kinan menolak sentuhannya. Mungkin menjaga janji setianya pada pria itu. Tunggu saja. Dinding yang kalian bangun akan kuhancurkan. Erland bersumpah dalam hati. Perempuan sok suci itu akan mengerang nikmat di bawahnya. Kinan, cepat masuk. Kinan merasakan tatapan yang mencekam dari Erland saat ia menggenggam erat 2 kantong kresek di tangannya. Kak Ron, aku... Masuk! Sekarang juga! Belum sempat Kinan melanjutkan, Erland dengan nada berat memotong bicaranya. Kinan terhuyung, nyaris tak mampu menatap wajah Erland yang menunjukkan tatapan tajam mengerikan. Dengan langkah gontai, Kinan berjalan melewati Erland, seraya bersiap untuk masuk ke mobil. Dia memilih tempat di kursi belakang, berusaha sekuat tenaga untuk menghindari kemarahan lebih jauh dari Erland dengan tidak duduk di sampingnya. Ketika dia meletakkan barangnya dan hendak mendudukkan diri, tiba-tiba saja Erland merebut tangannya dengan kasar dan membantingnya ke kursi depan. Kinan jatuh dengan keras. Tubuhnya terpental ke kursi yang dingin di samping Erland. Dia merasa tercekik oleh kehadiran mendominasi Erland yang kini ada tepat di sampingnya. Tatapannya yang tajam bak belati menembus jiwa Kinan. Ketakutan membeku dalam nadi. Dia tak tahu harus berbuat apa dalam menghadapi situasi yang semakin menegangkan ini. Erland masuk ke dalam mobil sambil mencengkeram setir kemudi. Nafasnya memburu karena menahan rasa kesal. Jemari Kinan saling bertaut gelisah. Dia begitu menyeramkan. Apa yang akan terjadi setelah ini? Gumam Kinan dalam hati sambil rasa takut melingkupi setiap alirannya. Kenapa kau duduk di depan? Tanya Erland. Matanya tak lepas dari jalanan yang dilaluinya. Takut. Jawab Kinan dengan suara serak. Kepalanya tertunduk seraya menggigil. Erland menoleh. Kekesalan terasa menjalar di nadinya. Seharusnya pria itu yang membuatmu ketakutan. Bukan aku. Batinnya. Takut kepada aku? Atau kau takut aku membuat pria itu cemburu? Sela Erland, suaranya meninggi penuh curiga. Pria yang mana? Kinan tampak bingung. Pria yang tadi berbicara denganmu? Ciel, kau pikir siapa lagi? Erland hampir berteriak. Oh, Roni maksudmu? Kinan akhirnya menyadari. Dia siapamu? Tanya Erland lagi,
Sorot matanya tajam mencoba membaca ekspresi Kinan. Dia hanya teman, penjaga sekaligus bodyguard, bukan siapa-siapa bagiku. Jawab Kinan, nada suaranya berusaha meyakinkan. Helah, kau pelcurnya. Apa sesulit itu untuk mengatakan yang sebenarnya? Erlen semakin meninggi, pandangannya tajam seolah menusuk. Apa? Maksudmu apa dengan semua ini? Kinan terkejut. Matanya membelalak tidak percaya dengan tuduhan yang dilemparkan Erlen. Erlen hanya memutar bola matanya, malas menjawab pertanyaan wanita di sampingnya. Erlen mempercepat mobilnya, merasakan adrenalin mengalir kencang saat roda-roda itu meninggalkan bekas aspal yang panas. Sementara itu, tubuh Kinan terhuyung-huyung tak terkendali seolah-olah setiap tikungan jalan mempertaruhkan keseimbangannya. Dengan gerakan cepat yang dipenuhi frustrasi, Erlen menekan pedal rem. Matanya mencorong marah saat dia secara paksa memasangkan seatbelt untuk Kinan. Sesekali, Erlen mencuri pandang kepada Kinan. Iri hati terasa ketika Kinan fokusnya terpaku pada jalanan yang melintas, bukan padanya. Apa memang jalanan lebih menarik daripada aku? Suara Erlen berat, mencoba menyembunyikan rasa cemburunya. Kenapa kau membawa pakaianmu dalam kresek? Tanya Erlen dengan alis bertaut, penuh curiga. Iya, aku tidak mempunyai tas. Di tempat itu, tidak ada seorang pun yang mau meminjamkanku. Jawab Kinan. Mendengar itu, sepasang alis Erlen menyatu dalam raut tidak percaya. Matanya menyipit menilai. Manusia macam apa kamu ini? Tidak punya tas pakaian? Emosi yang berkecamuk dalam dada Erlen hampir tak terkendali. Dia takjub dan kesal pada saat bersamaan, berjuang mengerti wanita yang duduk di sebelahnya, yang kelihatannya semakin menjadi misteri. Gerbang megah perlahan terbuka dengan suara gemerincing, dikawal oleh dua penjaga ketat kediaman Erlen. Saat kaca mobil diturunkan, Erlen menatap tajam kedua security tersebut. Ingat, jangan pernah membuka gerbang ini tanpa persetujuanku, termasuk untuk anggota keluargaku. Perintahnya dengan suara yang berat dan tegas. Dengan anggukan patuh, kedua penjaga itu membungkuk dalam. Erlen segera menaikkan kaca mobilnya dan melaju masuk ke dalam lingkungan parkirannya, di mana barisan mobil mewahnya terparkir dengan apik. Begitu mobil berhenti, pandangannya langsung tertuju pada Kinan yang duduk di sebelahnya wanita belia yang memikatnya dalam sekejap. Rasa penasaran Erlen menjadi meluap-luap saat dia teringat kembali pada pemandangan Kinan yang akrab bersama Roni, kekasihnya. Harga diri Erlen terasa terinjak-injak. Rasa cemburu menyala seakan-akan minyak yang dicurahkan ke atas api, membara melihat bagaimana seorang penjaga atau bodyguard berani menyaingi statusnya. Erlen mendekat dengan tatapan yang intens, membuat Kinan seketika terperanjat dan menarik tubuhnya mundur. Kenapa? Tanyanya dengan nada gemetar. Aku ingin menciummu. Ujar Erlen, suaranya rendah namun penuh keinginan. Dia kemudian mengecup bibir Kinan dengan kelembutan yang kontras dengan intensitas matanya, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak akan menakutkan Kinan. Namun, respons Kinan dingin, membuat Erlen mengendurkan cengkeramannya. Meskipun ingin lebih, dia hanya bisa menekan sedikit lebih keras, menerobos bibir Kinan dengan lidahnya yang ia paksa masuk. Tubuh Kinan bergetar, bukan dari gairah, tetapi dari ketakutan yang bergulung dalam dada. Dengan mata Kinan yang masih terpejam, Erlen dapat merasakan dan hampir mendengar debar jantung Kinan yang berpacu cepat. Apa benar aku terasa begitu menakutkan baginya? Gumam Erlen dalam hati, rasa bersalah dan keraguan mulai menggerogoti hatinya. Kinan perlahan membuka mata, terperangkap dalam hening yang tiba-tiba memeluk ruang sempit di dalam mobil. Hanya desahan nafas Erlen yang terdengar, menerpa dan hampir memilin wajahnya dengan tiupannya yang dingin. Kau pelcurku, bukan? Tanya Erlen. Suaranya membeku dengan ketegasan yang menakutkan. Aku orang yang egois. Aku benci berbagi. Siapapun orang yang saat ini hadir dalam hidupmu, akhiri hubungan itu. Kau tidak memiliki pilihan selain tetap di sini, bersamaku. Kemudian,
Dengan tangan yang gemetar dan penuh kekuasaan, Erland menggenggam wajah Kinan yang pucat pasi. Aku bukan pahlawan yang kau bayangkan selama ini. Kinan, bersikaplah manis padaku, atau kau akan merasakan konsekuensinya. Setelah memberikan peringatan tersebut, Erland membanting pintu mobil dan pergi meninggalkan Kinan yang duduk terpaku, terhujam oleh rasa takut yang menggulung jiwa dan pikirannya.